Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga dimudahkan langkah kaki kita untuk menghadiri majelis ilmu. Dan majelis ilmu ini penting sekali karena tanpa majelis ilmu dari hari ini kita dipertontonkan dengan banyaknya orang-orang yang tidak punya pendirian, tidak punya keyakinan, tidak punya pilihan, seolah-olah sampai akhirnya mereka memilih jalannya sendiri dengan cara mengakhiri hidupnya. Dulu itu hanya dilakukan oleh orang-orang tua yang sakit-sakitan, yang enggak mari-mari atau enggak mati-mati. Tapi hari ini yang melakukan anak kecil juga mengerjakan, melakukan. Dulu itu dilakukan hanya orang yang enggak sekolah atau orang yang pendidikannya rendah. Tapi hari ini bahkan dokter yang melakukan. Dulu itu hanya dikerjakan oleh orang tua yang putus asa. Tapi hari ini orang tua yang putus asa juga mengajak mati sekeluarga. Ada yang loncat dari gedung sekeluarga. Di Malang itu ada yang bapaknya nyuruh ibu sama anaknya minum racun, terus bapaknya gorok tangannya gitu. Maka pentingnya kita memahami skema-skema kehidupan yang ada di diri kita, yang tentu kemudian kita cocokkan dengan keluarga kita. Sudahkah sesuai atau belum, agar kemudian Allah berikan ketenangan dalam menjalani hidup ini. Jangan sampai kemudian kita termasuk orang-orang yang bingung mau ngapain gitu kan. Maka kita masih dalam rangkaian pembahasan parenting fase yang keempat, pendidikan dasar anak usia 1 sampai 10, di mana sampai poin 2. Bener nggak? Betul. Poin pertama tanamkan tauhid, kemudian poin kedua ajari mereka ibadah. Betul. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang ketiga, ajari mereka adab yang baik. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW bersabda dari Jabir bin Samurah, la ay yu'addibar rajulu waladahu khairun min ayyatasaddaqa bisa'in. Jadi ketika kita sebagai orang tua punya kelebihan harta, lalu kita mau sedekah bahan makanan ke tetangga, ke keluarga, ke saudara gitu kan. Maka kata Nabi SAW, ketika kita mendisiplinkan anak kita tentang adab yang baik, mengajari mereka adab yang baik, maka secara pahala, sekali lagi secara pahala, itu masih lebih baik daripada kita bersedekah. Tapi bukan berarti kita nggak boleh bersedekah nih, tak ngajari anak, aku rasa sedekah mboten gitu. Artinya ini menunjukkan pentingnya atau baiknya atau utamanya ngajari anak kita tentang adab. Karena hari ini banyak anak-anak yang nggak punya adab. Ketika diajak ngomong orang tuanya sekali, jawabnya 5 kali. Bahkan ada anak-anak yang kemudian berani melukai, menyakiti orang tuanya karena nggak dibelikan motor dan seterusnya. Maka penting sekali kita ajari mereka adab. Dan kalau kita membahas bab adab, memang banyak adab-adab dalam Islam. Dalam kitab Bulughul Maram itu bab adab ditaruh di bab belakang, kitab Jami. Di situ adab-adab yang baik, kemudian adab-adab yang jelek ada. Kemudian bahkan Imam Al-Bukhari menyusun kitab khusus tentang adab, namanya kitab Adabul Mufrad, babnya sampai 600-an bab gitu kan. Maka seyogyanya harusnya orang tua mengajarkan itu semua, sedikit demi sedikit. Dan kalau nggak bisa mengajarkan sebagaimana di majelis ilmu, maka paling nggak diajarkan dalam praktek keseharian. Jadi buah itu nggak akan jatuh jauh dari pohonnya. Anak itu mau jadi seperti apa yo, delok bapak aneh, delok ibu Kalau bapak aneh ngapunten nggih, maling, copet, biasanya anaknya melu-melu. Bapak aneh mendem, anak aneh ya biasanya melu-melu. Makanya ketika kita pengen memutus hal itu,
Misal kita dulu berasal dari keluarga-keluarga yang seperti itu, kemudian karena hidayah kita mendapatkan hidayah dan kita nggak pengen anak kita kayak gitu. Karena ada seorang istri yang dulu dapat pasangan seperti itu, terus qadarullah pisah gitu kan, nggak pengen anaknya kayak bapak aneh gitu kan. Maka ya seorang ibu harus berjuang keras mengajari anaknya tentang kebaikan. Dan beberapa hal terkait adab yang saya kutip di sini, ya itu yang pertama tentang kejujuran. Jadi bab adab itu banyak ya, cuman kita ngambil yang inti-inti dulu. Nanti sisanya ini adalah sebuah motivasi bahwasanya panjenengan harus mendidik anak atas dasar adab. Pertama atas dasar keimanan, yang kedua atas dasar adab. Makanya saya pernah disuruh ngisi akhir usanah di salah satu kutab di Solo, di mana saya dikasih judulnya adalah menghasilkan anak yang berkarakter dan bermanfaat. Anak yang berkarakter, kalau kita kembalikan ke definisi bahasa Indonesia atau yang dimaksud dari Kementerian Pendidikan, itu adalah yang memiliki budi pekerti. Nah, ini yang berakhlak. Maka harusnya sekolahan itu SD khususnya di umur 1 sampai 10, SD itu 13 ya, jadi termasuk 13. Di situ diajarkan adab, diajarkan bagaimana kemudian mereka membangun jiwa-jiwa yang baik. Nah, ini tentu nggak cuma sejam 2 jam, jadi perlu lama dan dicontohi gitu. Kadang ustadzahnya atau ustadznya nyontohi sabar nih baru dia nesu-nesu gitu. Sebaliknya ibunya ya gitu. Di wong sing sabar, ning sesuk buke nesu-nesu. Anake telat sisik seneni. Atau nek ning anake ra tegal nyeneni ning bojone nyeneni. Telat terus nek mulih. Padahal dia pulang sambil nuntun sepeda motor yang bocor gitu. Masih tidak ada ampun pokoknya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah orang-orang yang sodik. Ya. Wa kunu ma'as-shadiqin, bersamalah dengan orang-orang yang membenarkan risalah, orang-orang yang menerima dakwah, orang-orang yang jujur dalam keimanan. Jadi tingkatan jujur paling tinggi itu jujur dalam keimanan. Karena nanti ada 3 golongan yang akan kekal di dalam neraka. Yang pertama, sebagaimana yang kita sudah ketahui, yaitu orang kafir. Kemudian yang kedua orang musyrik. Yang ketiga orang munafik. Nah, orang munafik ini adalah orang yang tidak jujur dalam keimanan. Ngakune Islam, tapi dia benci banget sama orang Islam. Ngakune beriman, tapi dia sebel banget sama orang beriman. Ya. Dan dia menjuluki orang beriman dengan berbagai macam julukan-julukan yang jelek, menghina, meremehkan, merendahkan, mencibir dan seterusnya. Maka ya itulah orang-orang yang tidak jujur dalam keimanan. Maka Allah merintahkan kepada kita untuk beserta orang-orang yang jujur dalam keimanan dan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW juga mengingatkan bahwasanya inna sidqa yahdi ilal birri, yang namanya jujur akan selalu menunjukkan pada kebaikan, wa innal birra yahdi ilal jannati, dan yang namanya kebaikan selalu menunjukkan pada surga. Kemudian wa innar rajula la yasduku hatta yakuna siddiqon, dan sesungguhnya seorang itu akan senantiasa berbuat jujur, berusaha berkata jujur, maka Allah akan tetapkan dia sebagai orang jujur. Dan kalau panjenengan tahu ada surga atau lokasi tempat yang paling tinggi yaitu Rafiqul A'la, di situ diisi oleh minan nabiyyin wasiddiqin, orang-orang yang jujur dalam keimanan wabil khusus. Kalau beriman kepada Allah ya tentu dia tidak melakukan kesyirikan, dia bertauhid dengan murni. Kemudian yang ketiga kemudian wassolihin wassuhada wassolihin, 4 orang ini yang akan menghuni tempat yang tertinggi itu. Nah, maka yang harus kita pahami ketika kita senantiasa jujur dan kita ajarkan kepada anak kita, artinya kita contohkan kepada mereka jujur dalam setiap keadaan, maka mereka akan melihat orang tuanya sebagai orang tua yang jujur, maka mereka akan lahir sebagai anak-anak yang jujur, tidak suka menipu, tidak suka berdusta. Dan ketika Allah tetapkan sebagai siddiq,
tentu Allah akan taruh di tempat yang paling tinggi. Nah, maka pentingnya menghayati ini loh. Artinya Allah sampai memberikan wasilah tempat yang satu kumpulan dengan Nabi Muhammad SAW, satu kumpulan dengan orang-orang yang mati syahid, menunjukkan bahwasanya kejujuran ini sebuah poin yang sangat besar. Kemudian sebaliknya, wa innal kadiba yahdi ilal fujur. Nek dino-dino gawe ngapusi, hati-hati ngapusi kuwi marai dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Terus suka bohong, suka nipu, itu menyebabkan orang terjerumus ke neraka. Wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Dan tidaklah seorang itu kemudian melakukan perbuatan kedustaan terus-menerus melazimi, maka Allah tuliskan sebagai pendusta. Kalau sudah dituliskan sebagai pendusta, ya susah kemudian untuk selamat dari api neraka. Maka hati-hati, jujur dan tidak suka berbohong. Kemudian termasuk adab yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita adalah bersabar. Karena hari-hari ini bagaimana yang saya singgung tadi, banyak orang yang kemudian punya masalah dikit gak sabar untuk nyari solusi, gak sabar untuk berjuang. Caca saiki kalau sampai bingung loh, mau nyari santri 10 orang aja susahnya nggak karu-karuan. Padahal kuliah gratis, dipakani kayak duit gitu kan. Tiap hari suruh ngaji, suruh kuliah gitu kan. Kalau bisa bisnis suruh bikin proposal nanti dimodali. Susahnya minta ampun. Tapi kalau nyari anak-anak muda yang mau touring, jalan-jalan, tongkrongan, jajan-jajan banyak. Maka jangan sampai gitu, jenengan kemudian melahirkan generasi-generasi yang seperti itu. Artinya negeri ini kalau pengen baik, pemudanya harus dijaga baik. Kalau negeri ini pengen menjadi negeri yang besar, pemudanya harus lahir menjadi orang-orang yang berjuang. Makanya kalau panjenengan duitnya oke, maka bukan sebuah pendidikan yang baik ketika apa yang diminta anak jenengan kasih. Gak selalu. Nanti kalau jenengan selalu kasih kemudahan, nanti jenengan gak ada, dia sudah malas berpikir, otaknya udah terlanjur tumpul gitu. Maka perlunya jenengan juga mencoba ngetes gitu. Jadi nek misal putra jenengan ten pondok dijatah karo pondoke seminggu 100, ya wis kayak 100 wae. Kalau mau dipujuli sithik 20.000 boleh lah. Jangan kemudian dikai 500 per minggu. Nanti akhirnya gaji uang saku dia sama ustadznya oke uang saku dia. Pamer, tat gajimu piro tat? 500.000 Dik. Saya dari umi saya 2 juta sebulan. Kasihan ustadznya gajinya sidik gitu kan. Maka yang harus jenengan pahami adalah gak bagus atau bukan suatu bentuk kecintaan ketika jenengan memberikan mujo anak gitu. Maka penting untuk dilatih, apalagi ada laki-laki. Mi duitku habis gitu. Sabar sih. Kan perjanjiannya 100.000 buat seminggu. Kadang umi-umi ira sabar. Kudune nilai seminggu pisan apa orang minggu pisan, nilai seminggu ping 3 gitu kan. Ya sama itu, istri saya juga kadang kayak gitu. Jadi ditelepon anaknya gitu, anaknya ngeluh apa gitu, pokoknya ngeterke gitu. Ya, artinya jangan gitu. Artinya berusahalah untuk kemudian menahan. Gak selalu apa yang jenengan berikan kepada anak itu baik. Apalagi jenengan harus ngerti karakternya. Nanti anaknya gede, kuliahan, wis ngerti bocah iki nek ditukoki motor apik ora iso alon, mesti ngebut gitu kan. Ya, saran saya belikan motor-motor yang bekas saja daripada jenengan tukoki motor sing apik, sing larang, sing bisa lari sampai 200 km per jam gitu. Karena kalau kemudian jenengan belikan karena mungkin jenengan yo mampu, sedangkan dia masih randuwe duga, secara emosional belum tertata, nanti nek kecelakaan jenengan dhewe yang menyesal. Saya setuju. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan harus disampaikan kepada anak-anak jenengan karena hari ini kan banyak pembulian toh. Sabar. Karena nanti kalau nggak terlatih bersabar, khawatirnya nanti begitu gede jauh dari orang tuanya, dia terbiasa meluapkan emosi. Padahal emosi yang terluapkan itu bagian yang nanti ujungnya terus bahkan begitu muncul api akan terus. Makanya jangan akan dapati orang-orang di TV kalau udah emosi mukulin orang, bunuh orang gitu kan. Pikiran, pikiran yang marah
kemudian mengatakan takut, auzubillah. Tapi kalau dia nutup saya tinggi gitu. Enggak apa-apa. Dan ya sudah kita terjadi hari ini di televisi segala macam, anak-anak bunuh dan orang sudah berusaha seterusnya gitu kan. Maka ini nanti orang tua akan ditanya semuanya. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus berani? Karena dunia itu memang tempat adanya masalah. Adanya ruwet, adanya apapun yang elek itu dengan orang ruwet, eneng penak, senyum, ketawa riang nanti. Maka Nabi SAW mengatakan bahwasanya dunia sijnul mukmin. Laki apa kata jantung kafir. Yang namanya dunia penjaranya orang, yang namanya penjara banyak batasannya. Saya ada teman-teman yang di penjara, ya mereka nggak bisa karena mau oke itu Rasulullah. Kemudian ingin ketemu keluarganya nggak bisa saat. Kalau pengajian ada harus izin gitu kan. Ini menunjukkan bahwasanya untuk hal baik aja loh kita harus izin. Apalagi hal-hal yang baik atau mungkin yang terbatas lagi. Maka seperti itu dengan mau berbuat kemaksiatan nggak boleh. Ngambil harta orang lain nggak boleh. Barang hal nggak boleh. Dan di dunia kita akan orang beli, kita bikin nangis, bikin anyang, bikin ruwet, rotok stres misal gitu kan. Karena itu, tapi kemudian nanti di akhirat semua itu selesai, nggak ada. Sebaliknya orang-orang kafir hari ini bisa membeli apapun. Dia bisa membeli semua kebaikan yang ada di dunia ketika mereka punya duitnya. Bahkan kedudukan yang bisa dibeli, jabatan bisa diperjualbelikan, hukum ya bisa diperjualbelikan, semua bisa diperjualbelikan gitu. Bahkan kalau kemudian dia saking kayane anak era ketomone sekolahan itu, sekolahnya dituku sisan ya ora apa-apa gitu kan. Ya. Maka itulah orang kafir. Tapi begitu kemudian di akhirat wa malahu min khalaq. Mereka enggak mendapatkan bagian apapun, sedikit pun enggak. Semua orang beriman. Maka Allah itu ada 100%. 1% itu dibagikan di dunia, mencakup orang beriman dan bukan beriman, mencakup binatang dan tumbuhan. Sampai Nabi SAW mengatakan sekiranya dunia dagang saya seekor nyamuk, maka orang kafir itu enggak dikasih. Ini menunjukkan saya dunia menurut Allah itu enggak lebih baik dari satu saya seekor nyamuk. Nah yang 99 ini disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman ketika nanti masuk surga. Makanya orang beriman yang selama dia tidak terlibat dalam kesyirikan, dosanya diampuni. Makanya jenengan akan pernah Bil membaca sebuah riwayat tentang laki-laki terakhir yang masuk surga. Itu adalah orang yang sudah diengkok-engkok di neraka habis-habisan, kemudian keluarkan dari neraka dalam kondisi merangkak, diminta untuk masuk surga, lebu surga. Karena masih punya iman, walaupun sebesar darah kecil banget, tapi nggak pernah terlibat dalam kesyirikan. Dosa limo kabeh dilakoni. Pokoknya sing olo-olo ning donya dilakoni, tapi nggak pernah berbuat kesyirikan. Suruh masuk surga. Begitu kemudian dia mengintip surga, ternyata surga itu sudah penuh. Dia menghayalkan surga itu wes kebak karena dia orang terakhir, maka dia putar balik. Kata Allah, pergi masuk Allah. Dia menghayalkan lagi nek itu penuh, putar balik. Karena ning donya terbiasa ngeyel. Mendem dipenging. Mbok kowe aja mendem Mas. Trewet lah, wong cangkem-cangkemku dhewe, duit-duitku dhewe gitu kan. Kan ada tuh orang-orang kayak gitu tuh. Misal orangnya makan daging haram, mbok aja mangan kuwi, pokoke ngomong lah. Untung-untungku dhewe, pokoknya tak pangan mau piye ya gitu. Mbok rasa judi, rasa ngatur-ngatur lah, tangan-tanganku tak kepleki ora tanganmu ya gitu. Maka dia di dunia terbiasa ngeyel. Maka kemudian di akhirat bahkan disuruh masuk surga pun dia
masih ora dang cek-cek gitu loh. Enggak ada usak-usik gitu. Nah, yang menarik Allah kemudian mengatakan piye nek kowe mlebu kono tak kei kenikmatan kaya raja donya sing paling gede terus ditambah meneh tambah meneh. Allah baru mengatakan 3 kali orang itu mengatakan raditu ya Rabbi, aku ridho. Kemudian Allah mengatakan ora mung ping 3, ping 10. Jek ditambahi apa wae sing mbok jaluk dikeki, apa wae sing mbok hayalke diwujudke. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang terakhir masuk surga pun itu adalah orang yang masih diberikan kenikmatan 10 kali raja dunia ditambah dengan semua keinginan yang dia minta dikasih. Maka kita sebagai orang yang beriman, ketika kita tidak melakukan kemaksiatan, mendem ora, mabuk mendem sama nggih. Narkoba enggak, zina enggak gitu kan. Bahkan setiap hari berusaha sholat 5 waktu, baca Quran dan seterusnya, insya Allah nasib kita enggak sejelek dia gitu kan. Maka yang harus kita pahami adalah dunia itu memang tempatnya orang bersedih, tempatnya orang pusing, tempatnya orang mumet ruwet. Maka harus kita kondisikan anak-anak ini agar siap menghadapi dunia yang sedemikian keras. Dan makin kesana makin keras. Makanya Allah Subhanahu wa taala punya janji kepada orang-orang yang mau bersabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang mau bersabar atas apa yang menimpanya, maka Allah siapkan pahala yang enggak ada takarannya. Jadi pahalanya terserah Allah banyaknya. Kemudian dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, ketika kamu punya masalah, maka jangan lari ke dukun, jangan lari ke tukang ramal, jangan lari ke orang-orang enggak normal, maka larilah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersabar dan salat. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah akan selalu menyertai orang-orang yang bersabar. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jujur, tidak bohong, sabar. Kemudian yang ketiga, bersyukur. Seorang yang beriman itu harus mengajarkan kepada anaknya untuk selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mutlak harus dilakukan, mutlak harus dikerjakan. Karena ketika seorang manusia tidak bisa mensyukuri, matur nuwun jazakallahu wa iyyakum. Waalaikumsalam. Banget. Maka ketika seorang beriman itu tidak bisa kemudian mensyukuri nikmat Allah, maka dia akan selalu kurang. Dan ketika selalu kurang, maka yang ada adalah dia berusaha untuk menghilangkan nikmat orang lain atau mengambil nikmat orang lain. Itu yang disebut dengan iri atau hasad. Kalau anak-anak muda nyebutnya syirik, ya. Tapi syirik di sini maksudnya ngiri gitu loh, bukan syirik menyekutukan Allah. Makanya Nabi SAW mengingatkan terkait nikmat yang bersifat duniawi, unduru ilaman huwa asfala minkum walatanduru ilaman huwa fauqakum. Lihatlah, ceklah orang-orang yang mendapat nikmat di bawahmu, jangan lihat yang ke atas. Allah tajharu nikmatallahi alaikum, agar engkau tidak meremehkan nikmat Allah yang engkau terima. Makanya ketika kita dikaruniai motor misalnya, jangan lihat orang yang naik mobil, lihat orang yang naik sepeda. Ketika kita dikaruniai sepeda, jangan lihat orang yang naik motor, tapi lihatlah orang yang jalan kaki. Ketika kita masih bisa jalan kaki, jangan lihat orang naik sepeda, lihatlah orang yang pakai kursi roda. Maka ketika model kita seperti itu, role model kita seperti itu, maka kita akan selalu senantiasa bersyukur. Bahkan ketika jenengan tadi menyimak tentang orang terakhir yang masuk surga, maka harusnya kita ini termasuk orang yang bersyukur dalam kondisi apapun kondisi kita. Maka kita harus bersyukur karena kita masih menjadi orang yang beriman. Dan orang yang beriman dalam level iman yang paling rendah, ahli maksiat sekalipun, masih akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kondisi yang seperti itu. Maka kita yang insya Allah nggak separah itu kondisi kita, kita akan mendapatkan kondisi yang lebih baik yang nggak perlu seperti itu. Makanya ketika kita meminta surga, selalu ditempeli dengan minta berlindung dari neraka. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma adkhilnal jannah wa akhrijna minan nar. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ini harus kelet terus itu.
Harus sepaket, jangan dipisah. Karena nek jenengan mlebu surga ning dadak mampir ning neraka, wah itu perkara yang berat dan itu mengerikan. Walamma nadijat juluduhum badalna juludan ghairaha liyadukul adab. Ketika kemudian kulitnya melepuh, maka kemudian kita ganti dengan kulit yang baru, ben kroso panasin rokok. Kan ngeri banget ya itu. Maka kalau kemudian kita bisa masuk surga tanpa harus mampir ke neraka, itu kan lebih baik. Makanya dalam doa harus selalu kita utarakan minta surga dan minta selamat dari neraka. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ini terdidik dari orang tua yang beriman kepada anaknya yang beriman untuk selalu bersyukur atas semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, baik sedikit, baik banyak, baik enak maupun gak enak, maka harapannya keluarga itu, anak itu bisa kemudian hadir menjadi seorang muslim yang pandai bersyukur. Sehingga Nabi SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min in amrohu kullahu lahu khair. Menakjubkan urusan seorang mukmin, semua cerita hidupnya itu bagus. Walaysa dzalika illa lil mu'min, dan itu enggak akan terjadi kecuali kepada orang yang beriman. Dengan catatan dididik dengan benar loh ya. Banyak orang aku beriman tapi nggak syukur, akhirnya bunuh diri. Yang tadi saya ceritakan di Malang itu orang Islam gitu kan. Bapaknya guru SD, ibunya ibu rumah tangga, anaknya kembar 2, tapi diambil 1 untuk bunuh diri bertiga, tersisa 1 anaknya. Itu orang Islam. Maka yang harus kita pahami, ini orang beriman yang benar-benar terdidik. Makanya dia kemudian apa kata Nabi, in asobathu sarra sakaro. Kalau kemudian dia tertimpa hal yang baik, yang enak, yang nyenengke, dia bersyukur. Dan cara bersyukur banyak. Salah satunya adalah menggunakan nikmat itu membagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Yang inti dari sebuah syukur seorang mukmin adalah memaksimalkan nikmat itu untuk menjadi orang yang lebih bertakwa. Maka tidak sempurna syukur seseorang itu ketika kemudian dia bisa kekenyangan tidur tapi tetangganya kelaparan. Tidak sempurna iman seseorang itu ketika dia bisa makan enak tapi kemudian orang tuanya bahkan makan nasi basi gitu kan. Maka keimanan yang secara vertikal ke atas itu akan menjadi baik nilainya ketika kemudian juga sinkron secara horizontal. Jadi seorang yang benar-benar mukmin itu benar-benar harus bisa mensinkronkan antara urusan dengan Allah dengan urusan dengan manusia. Makanya dalam bab akhlak Nabi SAW mengingatkan benar bahwasanya orang yang berakhlak mulia kedudukannya di akhirat itu bisa setara bahkan melebihi orang yang ahli sholat dan ahli puasa. Kenapa? Karena orang yang ahli sholat dan puasa soleh untuk dirinya, tapi kalau kemudian orang ini berakhlak maka dia bisa soleh untuk orang lain, bisa membantu orang lain. Dalam hadis yang lain dalam bab akhlak Nabi menyampaikan, aku lebih senang kamu muter di kampung ngecek saudara-saudaramu seiman itu butuh apa, kurang apa, mbok bantu, daripada kamu itikaf 1 bulan. Dalam hadis yang lain Nabi pernah ditanya, seorang wanita rajin sholat malam dan kemudian rajin puasa sunnah ya Rasul, tapi mulutnya dan tangannya nggak berhenti untuk mengganggu saudaranya. Maka gimana keadaan dia? Kata Nabi SAW, dia finnar, dia masuk neraka. Kemudian dia bertanya lagi, ada seorang wanita yang hanya sholat wajib dan puasa wajib, tapi mulut dan tangannya nggak pernah mengganggu saudaranya. Maka kata Nabi SAW, dia fil jannah, dia masuk surga. Bahkan keindahan akhlak Islam pun sampai ke urusan binatang. Panjenengan mungkin pernah mireng toh, ada wanita yang masuk surga karena anjing. Begitu pula sebaliknya, ada wanita yang masuk neraka karena kucing. Ini menunjukkan bahwasanya terkait akhlak, terkait adab, Islam bahkan mengajarkan beradab gak cuman kepada manusia, gak cuman kepada Allah, bahkan kepada makhluk hidup yang namanya binatang. Makanya orang itu kalau kemudian gak terdidik sejak berinteraksi dengan binatang, maka biasanya berinteraksi dengan orang itu gak bisa. Saya ada teman di kantor itu yang cerita gitu kan, dia punya tetangga itu gawene ngoploki bojone gitu kan. Sampai akhirnya bojone menjaluk pegat. Kemudian ya singkat cerita ketemu lagi jodoh yang kedua.
Ini saya belum cerita tentang ini, belum ya. Barangkali udah, soalnya ceritanya kayak banget. Nah, kemudian ketemu jodohnya yang kedua. Minta teman saya itu untuk ngantar kayak gitu. Tolong nganterin saya Pak. Teman saya udah meling gitu. Coba polo meneh jalan pegat meneh gitu. Tapi ya kalau udah karakter gitu kan, ya tetap diajar meneh gitu. Dan kalau udah minta cerai gitu berarti ngajarnya kan berarti tenanan gitu kan. Akhirnya minta cerai. Sendirian dia kan. Nah cerita itu sampai ke saya. Nih nonton iklan. Niki manis loh betul nggih? Manis nggih. Ngapunten kula mboten ngunjuk manis. Iki men. Lah, terus cerita itu sampai ke saya. Lah terus ya kula nyandai. Sik Pak, aku tak bedek itu. Apa Mas? Dek mesti karo kewan yo idap-idapke gitu. Karo kewan mesti yo kejem gitu. Oh Mas bener. Lah piye Pak? Bener piye ndang cerita. Temen saya tuh cerita. Dek iki udah jago Mas. Jagone iki wayah surup ra mulih. Goleki aku. Pak, nyebut nama gitu. Pak Fulan. Waktu aku goleki jagoku. Yo. Diwangi sampai akhirnya jagone ketemu tersudut di satu bangunan podo-podo ngepung gitu wong loro niku. Jagone lari ke arah teman saya, begitu meh dicekel balik ke arah dia, temannya teman saya itu. Begitu kecekel cek. Umumnya wongnya nek jagone ra mulih kecekel kan seneng toh. Wih ini anyel. Begitu kecekel bulune langsung dipuntir. Seketika. Padahal jago, gede terus sehat terus waras. Temen saya yo kaget. Jadi yang sakit gak cuma jenengan tok. Temen saya yo kaget. Waduh. Ceklek bulune piye to mbok puntir. Ben kapok munine ngono coba. Coba nalarnya gimana gitu. Pitik ben kapok gitu, siji itu. Sing keloro, lah pitik wis mati terus kapoke piye gitu. Kapoke nek misal dislentik terus gen kapok, ben ra bali kan wonten to. Dipluntir mati gen kapok terus piye gitu. Nah, terus kula ya tambah penasaran melih. Enten melih ndak mboten kelakuane sing rada ra cetha ngoten niku ten kewan. Enek Mas. Angger tuku manuk iki karepe kon ngoceh. Lah jenenge dheke kan sok lali makani, sok lali ngekeki ngombe, sok pakane lali dikeki lah apa kurang ngoten niku lho. Wah, akhirnya kan ngocehe ora banter atau ora akeh. Malah ra dipakani sak matine. Oh ya wis. Ya itu loh Bu. Jadi ketika kita kemudian tidak melatih ya anak-anak ini dengan akhlak-akhlak yang baik, wah masya Allah. Khawatire nanti kalau udah gede ya toh, idap-idapke wong tuane wis ra iso apa-apa karepe melu malah dipiloro. Nah, maka ini yang harus kita pahami. Jadi orang petani niku nandur padi nek ra diopeni sok-sok tukule napa? Suket, gitu. Gitu. Nandure pari ning ra diopeni kuwi tukule suket. Apa meneh sing ditandur suket, ngimpi nek bakal metu pari. Anak nggih ngoten, jenengan wis ketemu karo bapakane, wis sepakat nggo duwe, akhirnya dikei. Ning ketika cara mendesain, cara mengelola, cara mendidik gak jenengan kembalikan kepada ajaran agama, ya berapa banyak orang tua yang menderita, sedih, bahkan terluka, bahkan mati karena anaknya sendiri. Maka ini yang harus kemudian panjenengan pahami agar kemudian kita hayati bersama. Kalau anak jenengan niku aset, yang namanya aset niku harus dikelola. Jenengan sugih, ditokeh, anggarane wong nulis rumah dijual jenengan pundut, nek enggak jenengan kelola, itu akhirnya jadi aset mati. Akhirnya ora enek manfaate, rumah yang tadi bernilai akhirnya enggak ada nilainya. Rumahnya loh ya, nek tanahnya masih ada. Karena jadi rusak gitu. Maka harusnya orang yang punya duit banyak itu ketika mau membeli properti, apakah rumah, apakah tanah, maka pastikan ketika hari ini dibayar, besok ada valuasi yang dia dapatkan karena proses bisnis. Apakah itu disewakan, apakah itu tinggo dewe, baik itu tinggo sosial, apakah dan seterusnya, atau didandani untuk didol meneh gitu loh.
Tapi nek mung duwen-duwen, renek sing ngenggoni, maka itu akan menjadi bukan aset tapi liabilitas. Ini istilah ekonomi, liabilitas. Sehingga jadi beban, dadak ngeragati, dadak ngopeni, malah rusak gitu kan. Akhirnya yang tadine beline misalnya 500 juta, kok didol dalam bentuk omah rusak, dadine ya mung 350. Nek tanahnya mungkin nggak berkurang nilainya, tapi akumulasi tanah dan rumah ini loh kemudian turun, ngoten. Nggih. Maka harusnya jenengan nek duit akeh ngoten niku. Itu nek urusan donya men ditata ngoten sama orang-orang ahli ekonomi. Maka ketika ngomongkan anak ini nggak cuma urusan dunia sampai akhirat gitu loh. Itu ya harus dengan desain. Oh anakku lanang, sok gede kudu dadi apa ki. Oh dicek ki, ternyata senengane apa? Senengane ngamati masalah kewan-kewan. Nah, dicek. Pengen dadi dokter hewan apa dokter wong gitu kan. Nah, terus baru ku dicek neh wong tuane. Duit-duit apa ora gitu kan, duit jagan ora. Nek ra duwe ya didukke sithik. Wis aja dadi dokter wong saiki nek mlebu kedokteran 200 juta gitu kan. Wis dadi wae guru biologi ya kan cek rodok-rodok gitu kan. Mirip-mirip itu loh. Tapi nek nekat mau ke kedokteran ya monggo enggak apa-apa, yang penting siap aja. Golek beasiswa le ning Arab misal. Monggo gitu. Nggih. Tapi yo bener-bener harus sembodo ngoten lho. Ada juga orang tua sing ndelok anake jane ya ora sanggup, tapi piye carane pokoke kudu dadi dokter. Wong tuane ndedit gitu kan. Ora sanggup bocahe ning wong tuane ndedit. Sampai akhirnya masuk ke kedokteran swasta dibayar 500 juta, dapat semester 3 DO gitu kan. 500 juta lewat gitu. Iman-iman gitu. Jadi harus dilihat potensinya bisa apa dan nanti ada di babnya yang lain. Maka kita ajari bersyukur. Orang yang bersyukur kalau mendapat kebaikan dia akan bersyukur sih? Oh iya bersyukur. Kalau mendapatkan kebaikan dia akan bersyukur, fakana khairullah itu lebih baik wa in asobatu dharra, dan kalau kemudian dia mendapatkan keburukan, sabara dia akan bersabar, fakana khairullah, dan itu adalah yang terbaik. Kemudian ajari juga untuk tidak buang-buang waktu. Dah sakniki senengin bengong domblong nyekel HP. Selalu saya katakan, Bu, jenengan nek ndelok putrane jenengan nyekel lading, jenengan wis piye carane dijaluk. Jenengan nek ngerti putrane sing cilik nyekel korek piye carane dijaluk, mengko ndak kopong, mengko ndak kepiris kan gitu. Tapi hari ini justru anak-anak jenengan sodori HP. Ben jenengan yo iso main HP, ben jenengan iso lunga karo kancane gitu kan. Ayo apa ora gitu kan. Maka hakikatnya HP itu Bu, kalau nggak jenengan kontrol, kalau nggak jenengan setting programnya, aplikasine, maka hati-hati Bu, itu bisa justru lebih tajam daripada pisau. Nek pisau genah karuane sing kepotong niku tangan, sikil sing ketok, tapi HP niku sing diiris niku otake Bu. Dan saya ketemu sama seorang santri yang dia gara-gara ketemu sama sedulure gitu kan. Sedulure sepupu masih gitu kan. Nek sepupune ini nggak terdidik sama orang tuane dijarke ae gitu. Di santri ini ya jane di mana-mana karo wong tuane, tapi yo ketemu ning gone mbahe gitu kan. Akhirnya sama si sepupune ini didudoi. Iki lho ning HP enek keyword jenenge iki ya. Diklik, begitu diklik isine wong ra klamben gitu. Dan itu terekam. Begitu pulang dari pondok padahal ya pondok tahfidz, pondok sing ngajarke agama, pondok sing ngajarke sunah. Begitu pulang Bu ning omah awalnya yo nyilih HP ning mboke pake ngrungokke murotal, pake mboke lunga gitu kan. Dhek nulis kuwi mau Bu. Onde-onde metu Bu. Onde-onde ra dibunteli gitu Bu. Mengerikan loh Bu. Dan akhirnya apa? Dipanggillah ke kesantrian orang tuanya, ditanya, Pak, Bu, anak ibu, anak bapak melakukan pelanggaran yang sangat berat. Loh, apa tat? Anakku ini ngomong ngopo-ngopo. Anak bapak, anak ibu mencabuli temannya. Loh, piye? Padahal bocah niku saya ngobrol sama orang tuane, bocah niku enggak kelihatan gitu loh. Seorang ngapunten nggih, seorang penjahat kelamin enggak kelihatan. Bener-bener masih lugu, masih polos. Dia cuma tiap hari terngiang-ngiang yang dia tonton itu. Makanya anak-anak umur-umur segitu tuh ingatannya kuat banget. Makanya nek sampai jenengan racuni, ya Allah, nyesel jenengan. Serius. Nyesel gitu kan. Saya sampai ngomong sama orang tuanya, terus iki solusine dirampung SMA bar SMA dikawinke wis. Karena iki ra iso nek jenengan kon kuliah, kon iki tiap hari bayangane wis kuwi wis. Ramu tuh pokoke. Ya nek karwane wong gede-gede kados jenengan kan karwane gitu loh. Pak ayo wae ngono. Wis cah cilik semonten niku terus piye gitu kan. Ya, maka yang harus jenengan pahami itu ya Allah, mengerikan nggih. Hati-hati. HP.
Belum lagi itu yang pornografi tadi toh, belum lagi yang judi online. Belum lama di tempatnya bapak saya itu ada orang tua, orang duwe jane, kerja buruh ning pabrik, begitu udah selesai dari pabrik, becak gitu kan. Pokoknya kerja serabutan di usia tuanya kudune leren tapi ojo kerja, anake telu karepe yo ngewangi jogo dheke pas tuwa gitu kan. Akhirnya terlibat pinjol sampai ratusan juta. Akhirnya omahe yang cuma 150 meter didom telu, sing 100 didol kok bayari utangnya anake. Padahal anake niku telu, sing loro wedok, sing siji lanang. Kira-kira sing dipinjol sing lanang apa sing wedok? Sing lanang apa sing wedok? Sing wedok. Wedok-wedok loro iki lho. Sing lanang ki anteng meneng lho. Nanti bapaknya ngomong ya wis gandeng pake ya urung mati, ning kowe diurusan karo pinjol, iki omah tak cuil telu, iki jatahmu, iki jatahe masmu, wis iki wis kadol, terserah kowe arep minggat ning ndi arep manggon ning ndi. Bapak wis ra iso apa istilahnya ngiyupi-yupi kowe gitu. Ya udah punya suami. Tapi ya suaminya ya ora mampu juga gitu. Hati-hati Bu nggih. Belum lagi judi online. Wah, luar biasa. Makanya nek jenengan gadah putra, meneng wae mojo ngenang ngene. Sekali-kali diintip itu lho, nonton apa gitu. Nggih, dijaga Bu. Dijaga, jangan sampai dibiarkan aja. Jadi nek putrane kathah nek emang kudu nonton HP atau pengen nonton HP siji wae diroyok wong 5 gitu. Intinya saya nggak anti sama HP, HP saya banyak. Cuman maksudnya itu kita harus tetap melihat gitu loh, umur anak ini berapa, jenengan harus ngasih batasan di mana, materi apa, gitu. Jangan sampai jenengan culke gitu aja. Dia belum punya filter, dia belum punya benteng yang kuat untuk mengetahui iki kleru, iki salah. Yang bisa menjelaskan itu ya orang tuane. Nah orang tuane jane ngerti ning ngejarke ya padha wae orang tuane menjerumuskan anak ini. Hati-hati Bu. Ya, maka pada poin yang berikutnya yaitu termasuk adab dalam Islam yang saya cuplik yaitu tidak buang-buang waktu. Nabi SAW mengatakan nikmatani maghbunun fihi ma katsirum minan nasi as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang banyak manusia tertipu yaitu sehat dan waktu luang. Maka kalau jenengan punya putra-putra yang kira-kira nganggur gitu kan, diajak Bu, diajak nek jenengan ten sawah dijak ning sawah, nek jenengan duwe toko dijak ning toko, jenengan duwe open-open dijak ngopeni, ampun dijarke meneng wae dicekeli HP wis saestu. Bener wis to. Nanti dalam Al-Qur'an dikatakan wa idza faraghta fangsob, dan kalau kamu punya waktu luang isi agar kemudian bermanfaat hidupnya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang harus diajarkan kepada anak-anak khususnya laki-laki yaitu jangan jadi pengecut, jangan jadi penakut. Karena yang membela keluarganya ya dia, yang menjaga istrinya ya dia, yang melindungi adik perempuan dan kakak perempuannya ya dia, yang mengayomi ibunya di hari tua ya dia. Jadi jangan sampai jenengan duwe anak lanang arep ning kolah wedi kon ngeterke mboke ngeterke sisan gitu kan. Lah ngopo to Le? Wedi mbok enek coro gitu. Jangan gitu. Ya. Suruh dia berangkat sendiri. Ajari dia keberanian, jangan kemudian biarkan dia menjadi pengecut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala siap bertransaksi membeli jiwa-jiwa orang beriman dan harta mereka dengan surga. Jadi orang-orang yang beriman itu harus siap ketika Allah kemudian memanggil dirinya untuk berjuang di jalan Allah. Jangan nek tawuran wae ning arep gitu kan. Begitu kemudian ning WC rawani wanine keroyokan gitu kan. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala yuqatiluna fi sabilillah fayaqtulun wa yuqtalun. Mereka siap berjuang di jalan Allah baik dalam kondisi menang ataupun binasa. Ya bahasane mati atau terbunuh gitu. Terbunuh atau membunuh gitu. Ketoke kok ora penak gitu. Menang atau binasa gitu yang lebih pasti. Lebih enak gitu ten kuping gitu. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka persiapkan anak-anak kita. Ya, kalau emang waktunya luang jenengan isone nyekolah kene SD umum enggak apa-apa, enggak dilarang gitu loh. Ning nggih jenengan kudu nambahi agama lebokke TPA. Kok bar TPA sik duwe wektu ya dilebokke ning pencak silat, tapak suci napa karate napa-napa gitu kan. Atau
suruh latihan berenang atau apa gitu. Pokoknya yang positif-positif gitu. Dan anak-anak sekarang itu gak kayak anak zaman kula cilik sik nyemplung kali, sik golek iwak ning kali. Saniki lah HP. Aku yo golek iwak ning HP gitu. Ngancing ning HP gitu. Bahkan Nabi SAW mengingatkan wa'lamu annal jannata tahta dilalis suyuf, dan ketahuilah bahwasannya sebagian surga itu ditebus dengan naungan pedang gitu. Artinya seorang muslim harus berani menegakkan kebenaran, berani menyuarakan kebenaran. Bahkan ketika dia harus menggadaikan nyawanya demi kebenaran, dia siap. Dia enggak mentransaksikan kebenaran. Pak Ustadz, iki barang halal, barang haram ngomong halal tak edit sak miliar. Oh yo, enggak. Ketika dia menjadi seorang dai, dia akan mengatakan yang halal ya halal, haram ya haram gitu loh. Yang hak dia katakan yang hak, enggak akan dia tutupi, enggak akan dia transaksikan gitu. Maka jiwa-jiwa pemberani ini ya lahirnya dari ibu-ibu yang pemberani. Makanya panjenengan kalau baca sirahnya Zubair bin Awam, beliau punya ibu yang luar biasa. Anak ini dibiarkan tidur di dalam kegelapan, disuruh untuk menghadapi semuanya sendiri, sampai akhirnya lahirlah Zubair bin Awam, orang yang enggak pernah takut mati. Kalau di medan laga dia lari paling depan, gak pernah lari dari medan perang kecuali atas perintah pimpinan tertingginya. Luar biasa. Maka mana itu pemuda-pemuda yang seperti itu mana? Cah trek-trekan okeh gitu kan. Cah mendem ya okeh. Cah koplo ya okeh gitu. Tapi mana itu pejuang-pejuang muda, anak-anak muda mana? Makanya saya itu sampai tadi hari ini Kamis ya ini Jumat nih, Kamis kemarin. Ada pengajian itu pengajian hadis arba'in udah sampai hadis yang ke-10 gitu. Jadi udah 12 kali pertemuan, karena ada pembukaan, terus ada obrolan-obrolan biasa, terus habis itu tiap pekan tuh satu hadis sampai yang ke-10 gitu. Itu sampai yang ke-9 itu isinya mbah-mbah kabeh. Begitu yang ke-10 isinya cah nom-nom, wah seneng saya. Cah nomnya tak hitungi enek piro iki, oh enek 7. Nyodit 150 jajan. Minggu ngarep angkat neh gitu. Jadi usateran rompo amplop tapi malah ngamplopi cah nom-nom itu gitu. Karena tadi dulu saya sampai bilang sama mereka, Mbah, Bu, ini ketika jenengan pergi meninggal, nggak ada lagi di kampung ini. Ini loh anak-anak ini sing jaga masjid ini, anak-anak ini sing meneruskan perjuangan jenengan teng kampung ini. Nek nggak jenengan ajak mriki, lah engko aku pengajian karo sapa? Karo mek dhewean gitu. Atau karo batu nisan jenengan sing ten mriku, mbah ini mbah itu gitu. Artinya kita harus paham kalau putra jenengan yang laki-laki dan yang perempuan itu bagian dari generasi umat. Kalau jenengan nggak membuat dia baik, terus jenengan berharap Islam jaya di Indonesia, itu omong kosong. Maka dimulai dari jenengan, ibda binafsik, mulailah dari dirimu, perbaiki keluargamu, anak-anakmu, anak-anak kita semua, sesuai kapasitas kita, sesuai kemampuan kita. Wis ora usah ngelirik tanggane, tanggoku kaya nglebokke anake ning Al-Azhar bayar 80 juta wis ben gitu kan. Jenengan nek isone mlebu ning Pondok Al-Islam Meranggen bayare mung 300.000 wis lebokke mriku mboten napa. Nek pun ning kono ya ora sanggup isone mlebu SD negeri gratis ya sajari maca Quran dhewe ya ora apa-apa. Sing penting jenengan kasih tahu ten putra jenengan tempat dolanmu yang terbaik masjid lho. Ibu ora seneng nek delok ning perapatan. Ibu ora seneng nek kowe amor karo wong ora salat. Wis jelaskan itu. Biar dia mikir. Makanya ketika jenengan membaca kisah Nabi Yusuf, ketika digoda oleh Zulaikha itu istrinya pejabat, Bu. Nek istrinya pejabat, jenengan ngerti to istri pejabat gaweane napa to nyalon gitu, dandan. Pejabat jenenge raja atau menteri selevel menteri, ngapunten, kuwi ya mesti milih bojo wegah sing elek gitu. Wis bojone ora elek, gaene nyalon, gaene dandan. Yusuf wong lanang sing ganteng. Dan namanya nabi kuwi ya menungso, ustad ya menungso, nabi nggih menungso, saya meneh ustad gitu kan. Maka Al-Qur'an jelas mengatakan id hammat huwa hamma biha. Zulaikha jane yo gelem, Yusuf yo gelem, padha geleme. Ini menunjukkan jane dua orang yang gelem ini yo dadi jane. Tapi apa yang terjadi laula ar-ra'a burhana rabbi, kalau bukan karena Yusuf itu melihat hidayah burhan dari Robnya,
Sebagian ulama, sebagian ahli tafsir mengatakan hidayah apa yang Allah tampakkan buat Yusuf, wajah bapaknya yang soleh. Sehingga Yusuf pun mikir, bapakku ini nabi soleh, masa aku ngene kan? Artinya kalau jenengan sebagai orang tua, ibu, bapak bisa menunjukkan sebagai orang Islam yang baik, yang amanah di tengah kampungnya, yang kemudian menjaga sholatnya. Loh, anak jenengan ra sholat mikir, bapakku tukang adzan, masa aku ra sholat? Mikir, ya mudah-mudahan itu menjadi wasilah buat putra jenengan. Belum lagi ketika jenengan membaca Quran surat Al-Kahfi, kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir ketika ketemu dengan dua orang anak yatim. Nabi Khidir diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Musa untuk mendirikan bangunan anak itu yang mau roboh, karena di bawah bangunannya itu ada tinggalan bapaknya. Nabi Musa nggak mau, kenapa? Karena begitu masuk kampung situ, warga kampung situ nggak mau menjamu dia, nggak mau menjamu dua orang Nabi ini pelit. Nah, saat ini jenengan melampatan bunti-bunti kan enten Indomaret, enten es teh jumbo gitu, mandek sak gon-gon iso tuku nek dede kan gitu. Tapi Nabi Musa, Nabi Khidir ketika disuruh berjalan ke sana, nggak ada ditemukan itu Indomaret, Alfamart. Maka begitu ketemu kampung ya njaluk ngombe, njaluk mangan, ya kan wajar toh ngoten niku. Nah, tapi warga kampung niku pelit, ra gelem. Maka kok enek warga kampung situ sing omahe meh rubuh, Allah suruh bangunkan dekno omahe. Musa nggak mau jane. Tapi kemudian Khidir mengatakan, ini loh kabar dari Allah. Bahwasannya apa? Wa kana abuhuma sholiha. Anak iki wong yatim iki bapak iki wong soleh. Makanya dia dijaga oleh Allah karena bapaknya wis mati, ning bapak iki wong soleh. Lah, Ibnu Katsir mentafsirkan, bapak yang dimaksud itu bukan bapaknya langsung, tapi bapak, embah, kemudian buyut, canggah, wareng ke atas sampai 7 tingkat. Jadi sing soleh itu 7 tingkat di atasnya napa niku? Udek-udek siwur napa gantungan siwur niku. Radong aku. Nah, maka kesolehan jenengan itu bisa jadi menyebabkan sebab Allah menjaga putra jenengan, putu jenengan, buyut jenengan, canggah, wareng lan sak piturute niku wau. Makanya pentingnya kita mensolehkan putra kita, berikut juga kita satu paket. Jangan sampai kayak kata-kata sebagian orang serapopole, senajan pake maling garong ning kowe dadi santri. Mergo bapaknya kudu garong nggo ngragati kowe nyantri. Itu kamus gak ada dalam Islam. Kalau pengen anak baik, pak ya kudu apik. Nek pengen anak soleh, pak ya kudu soleh. Nggak pak ben gali ya prei gitu loh. Makanya saya salut sama orang-orang yang penuh tato tapi akhirnya tobat gitu kan. Nek iso dilangin lebih baik sebenarnya gitu. Nah, cuman kadang ngomong tatoan ngoten niku, residivis ngoten niku tobat, kula goleke bojo angel banget. Goleke awat ngono, kok pakai tato? Maaf ya, saya nggak mau yang kayak gitu. Saya maunya yang mustad gitu. Duh, ya Allah, ampun gitu. Yang namanya Fudail bin Iyad niku garong. Begitu dia tobat, dia menjadi orang yang paling utama pada zamannya, ulama yang paling besar pada zamannya. Jadi jangan pernah dengan ngepal orang-orang yang dulu berbuat jahat, kemudian dia sudah tobat, kemudian dia jelek selalu, enggak. Justru itu bisa menjadi dosa yang besar buat kita. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, membela kebenaran. Ini sudah jam 5:01. Nah, kita tutup dengan doa aja. Insya Allah nanti kita lanjutkan kalau Allah berkenan di bulan yang akan datang, yaitu fase pendidikan 1 sampai 10 tahun di tahapan yang keempat, yaitu diajarkan cara bertahan hidup. Tadi sempat saya singgung-singgung sedikit ya, tapi nanti lebih detailnya kita sampaikan di sini. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabillahi sekap semanten ingkang saged kula aturaken, kita tutup dengan doa nggih seperti biasa. Panjenengan aminkan, insya Allah di dalamnya juga ada permintaan agar kemudian Allah mengizinkan kita mendapati anak-anak kita menjadi qurrata ayun, anak-anak soleh, anak-anak yang kemudian berjuang untuk agama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana
ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد اللهم اجعل قبورهم روضا من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم كفرا من كفر النيران يا أرحم الراحمين ارحمنا وارحمهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا مقبولا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم اجعلنا من الصالحين وهب لنا من الصالحين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وارزق أهله من الثمرات وارزقنا وبنينا أن نعبد الأصنام اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأصلح أزواجنا وأصلح أولادنا وأصلح أمهاتنا وأصلح آباءنا وأصلح إخواننا أخواتنا وأصلح أساتذتنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا ذا القوة المتين اللهم عليك باليهود اللهم عليك باليهود اللهم عليك باليهود فإنهم قوم ظالمون فإنهم قوم المفسدون فإنهم قوم فاسقون فإنهم قوم كافرون يا قهار يا فتاح العليم يا ذا القوة المتين اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار ونسألك الجنة وأجرنا من النار ونسألك الجنة وأخرجنا من النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم انصرهم وثبت أقدامهم ووفق عليهم صبرا يا رحمن الرحيم اللهم اجعلنا معهم منهم اللهم اجعلنا معهم منهم يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضاهم واشف جرحاهم وتقبل شهداءهم واجعلنا منهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك يا رزاق يا فتاح العليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك ويا رحمن الرحيم ارحمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أكثر أموالنا وأكثر أولادنا وبارك لنا على ما أعطيتنا يا رزاق يا فتاح العليم اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة القبر وعذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من عذاب النار يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعوذ بك من الربا ونعوذ بك من الزنا ونعوذ بك من الدين ونعوذ بك من غلبة الدين ونعوذ بك من فقر الرجال ونعوذ بك من المأثم والمغرم يا غني يا حميد اللهم إنا نعوذ بك من سوء الأخلاق
ونعوذ بك من النفاق ونعوذ بك من الظلم ونعوذ بك من الشرك ونعوذ بك من الكذب يا خير الرازقين إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة ونسألك حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا خير الرازقين اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا خير الرازقين اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا خير الرازقين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك أنت السميع الدعاء إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار 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 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين آخر كلام سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت